Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, Solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas pembukaan CPNS Maret 2021. Akan membuka 1 juta kuota atau 1 juta lowongan. Persiapkan hal ini ya teman-teman. Kabar gembira bagi pejuang nomor induk pegawai NIP di seluruh Indonesia. Pemerintah dipastikan akan memulai tahapan rekrutmen CPNS tahun 2021 pada bulan Maret tahun depan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo saat meresmikan Mall Pelayanan Publik MPP Tulang Bawang Rabu 4 November. Sekitar bulan Maret akan kita buka rekrutmen CPNS tahun 2021, kata Menpan RB. Para peserta CPNS yang belum beruntung lolos pada tahun-tahun sebelumnya bisa berpeluang mendaftar. Untuk periode ini berbeda dari periode sebelumnya. Menteri Pan RB Cahyokumolo mengatakan pihaknya akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk 1 juta kuota. Seperti dikutip dari RRI pada Minggu 7 November 2020, Cahyokumolo berujar penerimaan CPNS 2021 1 juta dulu. Menteri Cahyo menambahkan penerimaan CPNS 2021 dinilai menjadi sangat penting di masa krisis kesehatan seperti saat ini. Ia menjelaskan alasan utama dibukanya CPNS 2021 karena tingginya angka stunting, kematian ibu dan anak, serta pandemi COVID-19. Ini penting sebab soal stunting yang masih sangat tinggi, ujarnya. Jadwal pembukaan CPNS 2021 tentu akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya dibuka jelang akhir tahun. Untuk rencananya pendaftaran CPNS 2021 akan dilaksanakan pada bulan Maret. Namun pihak Kementerian Pan RB belum merinci berapa jumlah formasi yang akan dibuka. Sekitar bulan Maret akan kita buka jadwal seleksi CPNS 2021, namun kita belum merinci berapa jumlah formasi yang akan dibuka pada rekrutmen CPNS 2021. Ujar Cahyokumolo, pemerintah pusat sampai saat ini masih terus melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait formasi yang dibutuhkan dalam CPNS 2021. Berkaca dari pengalaman sebelumnya di mana CPNS 2019 masih banyak formasi kosong, Menteri Cahyokumolo mengimbau para instansi tidak asal rekrut dan harus sesuai dengan kompetensi yang ditentukan. Beberapa formasi CPNS 2021 yang akan dibuka yakni perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, penyuluh pertanian, penyuluh perairan, dan sebagainya. Karena CPNS 2019 lalu juga masih banyak formasi kosong dan kami juga mengimbau supaya tidak asal rekrut dan harus sesuai kompetensinya, ujar Cahyokumolo. Sebelum dibuka proses rekrutmen CPNS 2021, sebaiknya masyarakat untuk menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan Kementerian Pan RB. Berikut ini persyaratan umum. Warga negara Indonesia yang terdaftar pada data sensus dan memiliki kartu tanda penduduk. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat mendaftar disesuaikan dengan instansi yang dituju. Tidak pernah terlibat tindak pidana dan kejahatan yang membuat orang tersebut dipenjara atas putusan hukum, tidak sedang menjabat sebagai CPNS, PNS, TNI, Polri. Tidak pernah di-PHK atau diberhentikan secara hormat atas permintaan sendiri atau secara tidak hormat sebagai PNS, ASN, TNI, Polri, atau pegawai swasta. Tidak terlibat sebagai anggota atau pengurus parpol. Memiliki kualifikasi dan latar belakang yang sesuai dengan formasi yang dipilih. Sehat jasmani dan rohani, siap ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Persyaratan lain ditentukan dan disesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan. Pendaftaran CPNS 2021 dapat melalui situs web sscn.bkn.go.id. Adapun persyaratan dokumennya, pas foto dengan latar belakang berwarna merah, swafoto dengan kartu identitas diri KTP dan kartu informasi akun. KTP atau surat keterangan kependudukan dari catatan sipil dan kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir sesuai dengan ketentuan formasi yang dipilih. Surat lamaran yang ditujukan kepada instansi dengan formasi yang dipilih. Dokumen pendukung lainnya yang diminta oleh instansi yang dituju, seluruh dokumen tersebut harus Anda scan terlebih dahulu untuk kemudian diunggah pada portal SSASN.
Karena kemarin CPNS 2019 masih banyak formasi yang belum terisi, masih kita koordinasikan agar tidak asal menerima pegawai dan harus sesuai kompetensinya. Menurutnya CPNS tahun depan akan lebih ketat sesuai kebutuhan dan tidak asal menerima pegawai. Contoh mencontohkan, jika Kabupaten Tulang Bawang banyak membutuhkan tenaga pendidik, maka formasi akan lebih banyak dibuka untuk tenaga pendidik. Tapi tetap kita akan koordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan terkait anggaran. Tandasnya. Berkarir di dunia PNS masih menjadi salah satu primadona di Indonesia dan menjadi incaran berbagai lapisan masyarakat. Hal itu terlihat dari peserta pendaftar CPNS dari tahun ke tahun yang selalu membludak. Namun semakin banyak yang ingin menjadi PNS, tentunya saingan juga akan semakin besar, mengingat kuota yang dibuka juga terbatas tentunya. Lebih lanjut, dalam rangkaian seleksi CPNS ada 2 tes penting yang mesti Anda lewati, yaitu tes seleksi kemampuan dasar SKD dan seleksi kemampuan bidang SKB. Untuk tes SKB sendiri, Anda harus terlebih dahulu dinyatakan lolos passing grade seleksi SKD yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi. Setelah melewati tes SKD dan SKB nantinya, nilai tes SKD serta SKB akan diakumulasi sesuai peraturan yang berlaku. Terkait hal tersebut, kami berikan bocoran beberapa tips yang dapat mempermudah Anda untuk lolos tes SKB CPNS 2021. Tip lolos tes SKB CPNS 2021. Kenali jenis tes dalam ujian seleksi SKB. Setelah lulus tes SKD, kenyataannya Anda juga harus lulus tes SKB agar bisa melewati tes berikutnya. Adapun yang harus Anda hadapi saat ujian SKB nanti, biasanya ujian tersebut membahas seputar persoalan bidang yang dilamar. Pahami jadwal dan lokasi ujian. Untuk pemberitahuan jadwal dan ujian SKB biasanya sudah bisa Anda unduh di situs masing-masing instansi yang Anda lamar. Usahakan datang tepat waktu dan tidak terlambat. Karena setiap pelamar harus melewati proses absensi, penyimpanan barang bawaan, dan pengecekan identitas terlebih dahulu. Tak hanya itu, biasakan datang tepat waktu juga dapat untuk membangun kesiapan mental dalam menghadapi ujian. Percaya diri. Tips kali ini meskipun sangat sederhana namun sangat mempengaruhi dalam menghadapi tes SKB. Anda harus mulai membangun kepercayaan diri mulai dari sekarang. Setelah lulus tes SKD, kenyataannya Anda juga harus lulus tes SKB agar bisa melewati tes berikutnya. Adapun yang harus Anda hadapi saat ujian SKB nanti, biasanya ujian tersebut membahas seputar persoalan bidang yang dilamar. Saat mengerjakan tes, Anda tentunya hanya percaya pada diri Anda sendiri, lakukan dengan berhati-hati dan sungguh-sungguh, agar saat ujian tiba, Anda mampu mengerjakan dengan baik dan maksimal. Atur waktu belajar secara efisien. Tips terakhir yang bisa Anda coba agar dapat lolos tes SKB yakni atur waktu belajar Anda. Luangkan waktu Anda dan berlatih secara efisien untuk mengerjakan contoh-contoh soal tes CPNS yang bisa Anda dapatkan di buku tes. Anda juga bisa belajar melalui internet karena beberapa kisi-kisi soal seleksi CPNS 2021 dapat Anda temukan di sana. Sebagai tambahan, pastikan untuk menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat seminggu sebelum tes dilaksanakan. Pola hidup sehat dapat Anda terapkan dengan cara seperti mengkonsumsi makanan sehat serta berolahraga ringan secara teratur. Itulah beberapa tips yang dapat kami berikan terkait tes seleksi kemampuan bidang SKB CPNS 2021. Silakan terapkan dan bagikan, semoga bermanfaat. Tentunya juga semoga mendapat hasil yang terbaik. Semoga info ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.